Pemeriksaan telinga luar dan juga mastoid merupakan salah satu pemeriksaan yang kerap dilakukan dalam bidang THTKL. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat abnormalitas atau kelainan yang dapat diidentifikasi pada telinga seseorang yang dapat menunjang diagnosis dari seorang klinisi. Dalam video ini saya akan mengulas dan membahas terkait dengan pemeriksaan telinga luar dan mastoid secara urut berdasarkan kaidah yang berlaku. Ingin tahu kelanjutannya? Silakan disimak videonya. Selamat pagi Bapak. Pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Lilia. Saya merupakan dokter umum yang bertugas di klinik hari ini. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Agus dok. Bapak Agus. Ya. Bapak Agus usia saat ini berapa Pak? 24 tahun. 24 tahun. Ya. Bapak bekerja Bekerja sebagai apa Pak? pegawai di perusahaan konstruksi Pegawai di perusahaan konstruksi. Kalau boleh tahu, alamat Bapak di mana? di Jalan Mawar dan Pasar. Jangan mau dipasang ya. Baik Bapak, jadi berdasarkan dari anamnesis yang sudah kita lakukan dan keluhan yang Bapak sampaikan, di sini saya perlu melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan fisik telinga luar dan juga mastoid ya Bapak ya. Ya. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kelainan atau abnormalitas yang dapat diidentifikasi yang dapat menunjang diagnosis saya. Dalam pemeriksaannya Bapak tidak perlu khawatir karena pemeriksaannya ini tidak invasif dan saya akan melakukannya secara profesional dan juga hati-hati ya Pak ya. Nanti jika dalam pemeriksaan Bapak merasa sedikit kurang nyaman, tolong disampaikan. Sampai sini apakah Bapak sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Sudah dok. Lalu apakah Bapak bersedia jika pemeriksaan ini saya lakukan? Bersedia dok. Baik, karena Bapak bersedia, saya mohon izin untuk mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu dan juga mempersiapkan diri saya untuk mencuci tangan dan juga melengkapi diri saya dengan APD ya Bapak ya. Untuk itu Bapak silakan menunggu di sini sambil menunggu Bapak bisa relax saja ya. Ya. Permisi Bapak. Baik Bapak, saya sudah mempersiapkan alat yang diperlukan dalam pemeriksaan telinga luar dan juga mastoid Bapak. Di mana di sini saya memerlukan ini adalah alat yang kita sebut sebagai otoskopi. Di mana otoskopi ini adalah alat yang akan membantu saya memvisualisasikan bagian telinga Bapak ya. Nanti akan saya masukkan ke bagian liang telinga yang akan diperiksa. Kemudian ini adalah lampu kepala ya Pak ya. Nanti lampu kepala akan saya pasang pada area kepala saya, yaitu tepat pada area glabella yang nanti akan saya jelaskan kepada Bapak. Kemudian saya juga telah mencuci tangan dan melengkapi diri saya dengan APD. Dalam hal ini saya menggunakan masker dan juga handscoon ya Bapak ya. Baik Bapak, sekarang karena saya sudah mempersiapkan alat dan juga mempersiapkan diri, saya akan memulai pemeriksaannya Bapak ya. Nah, pertama-tama saya akan memposisikan Bapak terlebih dahulu dalam posisi THTKL. Jadi posisi THTKL ini merupakan posisi duduk secara bersisian ya Bapak ya. Jadi antara saya dan Bapak kakinya nanti duduknya bersisian. Jadi mohon Bapak ikuti instruksi saya seperti ini. Ya. Baik. Setelah itu saya akan melakukan pemasangan terhadap lampu kepala terlebih dahulu. Di mana lampu kepalanya ini nanti akan saya pasang pada area kepala, yaitu pada area glabella, tepat di antara sudut dalam mata kanan dan juga mata kiri. Nantinya saya akan hidupkan lampunya, kemudian saya fokuskan lampu dan pencahayaannya dengan menggunakan bantuan telapak tangan seperti ini dengan jarak kurang lebih 30 cm seperti ini ya Pak ya. Dimana nanti kemiringannya kurang lebih 15 derajat. Fungsinya adalah untuk membantu saya mengevaluasi telinga Bapak sebagai sumber pencahayaan ya. Sekarang saya akan mulai pemeriksaannya. Saya sudah memasang lampu kepala di kepala saya. Sekarang saya akan arahkan kepala Bapak sedikit ke arah sisi kiri, di mana saya akan memulai pemeriksaan pada telinga bagian kanan. Tepat ya Pak, yang dudukkan bersisian. Pertama-tama saya akan mulai pemeriksaan dengan inspeksi, di mana pada tahapan pemeriksaan inspeksi ini saya akan menilai terlebih dahulu bagaimana kondisi daripada telinga Bapak. Yang saya nilai itu adalah deformitas. Apakah terdapat deformitas pada telinga Bapak? Kemudian yang kedua, saya juga akan menilai apakah terdapat tanda-tanda peradangan berupa perubahan warna menjadi hiperemi, apakah terdapat abses, apakah terdapat tanda infeksi, kemudian apakah terdapat sekret yang keluar dari kanalis akustikus eksternis Bapak atau liang telinga luar Bapak. Dan jika terdapat sekret, saya akan evaluasi lagi bagaimana konsistensinya dan bagaimanakah jenis warna daripada sekret Bapak tersebut. Kemudian saya juga akan mengevaluasi apakah terdapat pertumbuhan massa yang abnormal berupa benjolan
di mana benjolan ini nantinya juga akan saya deskripsikan lebih lanjut dalam bentuk pertama, apakah dia soliter ataukah multiple. Yang kedua adalah terkait dengan warnanya, penyebarannya, kemudian konsistensinya, dan juga ukurannya, Bapak ya. Di sini juga saya akan mengevaluasi apakah terdapat squama atau bekas luka, dan juga mengevaluasi apakah terdapat suatu tanda-tanda trauma yang ditandai dengan adanya laserasi ataupun hematom dan juga perdarahan. Setelah itu saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi atau perabaan. Jadi pemeriksaan ini adalah suatu pemeriksaan dengan cara melakukan perabaan seperti ini. Saya akan menekan bagian telinga luar Bapak, dan Bapak jika merasa nyeri, tolong disampaikan kepada saya ya. Di sini juga saya akan menilai bagaimana apakah terdapat perubahan temperatur atau tidak. Dan jika terdapat benjolan, saya akan menilai bagaimana konsistensinya melalui tindakan perabaan dan palpasi ini ya. Permisi Bapak. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri Bapak? Tidak. Kemudian saya juga akan mengevaluasi nyeri tarik auricula dan juga nyeri tekan tragus. Di sini saya akan menarik auricula Bapak ke arah atas dan juga ke arah bawah serta menekan tragus Bapak untuk mengevaluasi apakah terdapat tanda-tanda peradangan pada telinga luar Bapak atau canalis acousticus externus Bapak. Jika Bapak merasakan nyeri, tolong sampaikan Pak ya. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri Bapak? Tidak. Baik. Kemudian saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada area mastoid Bapak ya. Di mana mastoid itu terletak pada area sisi belakang atau retroauricula daripada daun telinga Bapak ini. Di mana pada mastoid ini saya mulai dari inspeksi terlebih dahulu. Apakah terdapat tanda peradangan, apakah terdapat abses, apakah terdapat fistula retroauricula, apakah terdapat suatu abnormalitas yang bisa saya evaluasi dengan menggunakan mata saya ya Pak ya. Kemudian saya lanjutkan dengan palpasi atau penekanan. Sama seperti tadi, jika Bapak merasakan nyeri, tolong sampaikan kepada saya Pak ya. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri Bapak? Tidak. Nyeri Bapak? Tidak. Di sini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat krepitasi pada pasien yang dicurigai mengalami fraktur. Kemudian, jangan lupa untuk menilai bagian dari preauriculanya, apakah terdapat fistula ataukah kemungkinan terdapat pembesaran dari kelenjar getah bening preauricula atau retroauricula. Kemudian saya akan lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan evaluasi pada canalis acousticus externus Bapak dan juga membran timpani Bapak ya. Jadi untuk mengevaluasi bagian canalis acousticus externus Bapak, di sini saya akan melakukan beberapa teknik. Yang pertama, saya akan melakukan teknik dua tangan terlebih dahulu. Pada teknik dua tangan ini, saya akan menarik bagian auricula Bapak seperti ini. Ya. Kemudian saya akan menggunakan telunjuk saya untuk menarik ke arah anterior daripada tragus Bapak seperti ini. Tujuannya adalah untuk memperlebar luas pandang saya untuk memvisualisasi liang telinga luar Bapak dengan bantuan dari lampu kepala, Bapak ya. Kemudian di sini saya akan evaluasi bagaimana kondisi KAE Bapak, apakah terdapat edema, apakah terdapat hiperremi, ataukah terdapat abnormalitas lain. Jika terdapat sekret, maka saya akan evaluasi sekretnya. Kemudian mengevaluasi membran timpani Bapak. Dalam kondisi ini biasanya membran timpani akan sulit dievaluasi karena terdapat bagian pars osseus dari KAE Bapak. Maka biasanya saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan teknik satu tangan dengan menggunakan bantuan dari otoskopi ini Pak ya. Jadi otoskopi ini berupa lampu yang bisa dihidupkan seperti ini ya, yang mana spekulumnya sudah saya sesuaikan dengan ukuran daripada liang telinga pasien. Saya akan masukkan ke bagian telinga Bapak. Cara memegang daripada otoskopi ini adalah seperti memegang pensil ya Pak ya. Jadi bagaimana memegang pensil itu seperti ini. Jadi akan saya gunakan jari dari ibu jari, kemudian tunjuk jari tengah dan juga jari manis untuk membantu saya memegang daripada gagang dari otoskopi ini. Sedangkan bagian kelingking akan membantu saya untuk memfiksasi bagian pipi Bapak sehingga membantu saya dalam memegang dan mengevaluasi dari telinga Bapak. Di mana nantinya saya akan menggunakan teknik satu tangan Pak. Jadi saya memegang telinga Bapak dengan menggunakan satu tangan, di mana tujuannya adalah untuk membantu ketika tangan kanan akan digunakan untuk mengevaluasi
bagian telinga Bapak, di mana tangan kanannya memegang instrumen lain saat ini ya Pak ya. Permisi Bapak. Jadi caranya memegang dengan teknik satu tangan adalah seperti ini. Kita menariknya dan bagian jari telunjuk ini digunakan untuk menekan ke arah anterior dari trabus sendiri. Seperti ini. Kemudian kita masukkan dari si otoskopi ini secara perlahan bagian telinga pasien. Kemudian kelingking ini kita gunakan untuk fiksasi. Kemudian kita gerakkan dari otoskopi ini ke atas dan juga ke bawah untuk menilai analis akustikus eksternus pasien dan juga melihat bagaimana kondisi membran tipani pasien. Yang dievaluasi di sini adalah bagaimana membran tipani pasien, mulai dari lokasinya, kemudian marginnya, apakah terdapat bulging, apakah perforasi. Nanti jika terdapat perforasi kita tentukan perforasinya di mana lokasinya. Kemudian kita juga melihat apakah terdapat perubahan warna. Kita lihat membran tipaninya intak atau tidak, seperti itu. Jika sudah selesai, kita tarik perlahan otoskopinya keluar dari telinga pasien dan kita lakukan pemeriksaan pada telinga di sisi berlawanan. Baik Bapak, jadi pemeriksaan telinga luar mastoid dengan akustikus eksternus dan juga membran tipani Bapak dengan bantuan otoskopi juga sudah selesai saya lakukan ya Bapak ya. Nah, dari pemeriksaan ini saya tidak menemukan adanya abnormalitas atau kelainan pada telinga Bapak. Hal ini menunjukkan bahwa telinga Bapak masih dalam kondisi normal, ya. Tidak ada tanda peradangan, tidak ada absces, tidak ada fistula, tidak ada pertumbuhan massa yang abnormal, dan abnormalitas lainnya. Sehingga Bapak tidak perlu khawatir dengan kondisi telinga Bapak. Terkait dengan keluhan Bapak, kita akan lakukan evaluasi pada site atau situs lainnya, ya. Sampai sini, apakah ada yang kurang jelas dan ingin Bapak tanyakan kepada saya sebelumnya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah mengikuti setiap instruksi saya dengan baik dan juga dengan kooperatif. Semoga Bapak lekas memberi ya. Terima kasih. Baik, itu tadi tata cara dan prosedur melakukan pemeriksaan telinga luar, mastoid, analis akustikus eksternus dan juga membran tipani pasien dengan bantuan otoskopi dan bagaimana memegang bagian telinga pasien dengan teknik dua tangan maupun dengan teknik satu tangan. Dalam pemeriksaan ini, saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya, di mana setelah melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk mengakhirinya dengan menjelaskan hasil pemeriksaan dan mengucapkan terima kasih kepada pasien karena telah bersikap kooperatif. Selanjutnya, bagi para pemeriksa ataupun klinisi, jangan lupa untuk mencuci tangan dan merapikan alat-alat yang telah digunakan sebelumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat sebagai media edukasi dan dapat digunakan secara bijak. Terima kasih. Rhinoskopi merupakan salah satu prosedur dalam pemeriksaan pada berbagai kasus yang prihatin. Ada dua rhinoskopi yang kita kenal. Yang pertama, rhinoskopi anterior, dan yang kedua, rhinoskopi posterior. Pada video kali ini saya akan mengulas dan membahas mengenai rhinoskopi anterior. Apa itu rhinoskopi anterior? Rhinoskopi anterior merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk memvisualisasi secara langsung rongga hidung pasien. Dalam hal ini, klinisi akan dibantu untuk mengevaluasi dan menentukan apakah terdapat tanda peradangan, apakah terdapat pertumbuhan massa yang abnormal, apakah terdapat perubahan struktur mukosa, dan apakah terdapat korpus alveolum atau benda asing yang tersangkut pada saluran hidung. Selanjutnya, kita pun dapat melihat apakah terdapat deformitas pada hidung pasien berupa deviasi dari septum nasib. Adapun dalam prosedur pemeriksaan rhinoskopi sangat sederhana. Jadi kita memerlukan dua saja alat pemeriksaan. Yang pertama adalah spekulum hidung dan yang kedua adalah headlamp atau lampu kepala. Dan dalam video kali ini saya akan memperagakan bagaimana prosedur pemeriksaan rhinoskopi anterior. Silakan disimak videonya. Dalam pemeriksaan rhinoskopi anterior ini, langkah pertama yang kita perlukan adalah mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Di mana, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan rhinoskopi anterior ini adalah spekulum hidung dan juga lampu kepala atau headlamp. Selanjutnya, jangan lupa
ingin mempersiapkan diri sebagai klinisi ketika akan melakukan pemeriksaan pada pasien. Adapun hal yang perlu kita lakukan, yakni mencuci tangan sesuai dengan prosedur WHO dan menggunakan alat perlengkapan diri yang lengkap berupa handscoon. Kemudian, jika diperlukan, dapat menggunakan penutup bagian mulut atau masker dan juga gaun. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Dilia. Saya merupakan dokter umum yang bertugas di klinik hari ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Bapak Agus. Bapak Agus ya? Ya, Saya panggilnya enaknya bagaimana Pak? Agus. Agus aja ya, Bapak Agus begitu ya? Baik Bapak Agus, boleh saya tahu umurnya berapa Bapak? 24 tahun. 24 tahun. Alamat Bapak di mana ini? Di Jalan Mawar dan Pasar. Jalan Mawar Denpasar ya Ya. Pak ya? Baik, begini ya Bapak ya. Jadi berdasarkan dari keluhan yang telah Bapak sampaikan sebelumnya kepada saya, di sini saya perlu melakukan pemeriksaan pada rongga hidung Bapak. Nama pemeriksaannya itu adalah rinoskopi anterior ya Pak ya. Ya. Jadi apa itu rinoskopi anterior? Rinoskopi anterior merupakan pemeriksaan pada rongga hidung Bapak yang dilakukan secara bergantian, di mana tujuannya adalah untuk memvisualisasi secara langsung apakah terdapat kelainan atau abnormalitas yang mungkin dapat membantu dalam penegakan diagnosis sehingga dapat menentukan terapi yang tepat nantinya Pak ya. Dalam pemeriksaannya nanti ini tidak invasif, jadi tidak menyebabkan rasa sakit pada Bapak, tapi mungkin saja Bapak merasa sedikit kurang nyaman karena akan dimasukkan alat berupa spekulum hidung dalam bagian rongga hidung Bapak. Setelah mendengarkan penjelasan saya ini, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Bersedia. Baik, karena Bapak sudah bersedia, saya akan memulai pemeriksaannya Bapak ya. Setelah memperkenalkan diri dan menyapa pasien, serta memberikan penjelasan terkait dengan prosedur yang akan dilakukan dan melakukan persetujuan pada pasien, langkah selanjutnya adalah memposisikan posisi pasien sesuai dengan posisi THTKL. Dalam hal ini, posisikanlah kaki pasien bersisian dengan kaki klinisi atau dokter yang melakukan pemeriksaan. Setelah memposisikan posisi pasien sesuai dengan posisi THTKL, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat-alat yang diperlukan pada pemeriksaan rinoskopi anterior. Yang pertama adalah lampu kepala atau headlamp. Dalam video ini, saya akan mengganti fungsi daripada headlamp dengan menggunakan pen light sebagai sumber pencahayaan. Cara penggunaan daripada lampu kepala adalah kita pasang pada area glabella tepat di antara kedua sudut mata kanan maupun mata kiri. Selanjutnya, fokuskan pencahayaan dengan menggunakan bantuan telapak tangan dengan jarak kurang lebih 30 cm dengan kemiringan 15 derajat seperti ini. Setelah itu, kita ambil spekulum, di mana spekulum hidung ini bertujuan untuk memvisualisasi rongga hidung pasien, sehingga dapat diperlebar dan memudahkan klinisi atau dokter dalam melihat dan mengevaluasi struktur pada rongga hidung pasien. Adapun cara penggunaan dan pemegangan daripada spekulum hidung adalah gunakan ibu jari untuk memegang gagang bagian bawah spekulum hidung dan juga gunakan jari tengah, jari manis, dan juga kelingking dengan memegang gagang daripada spekulum hidung pada bagian bawah dan juga bagian atasnya. Selanjutnya, gunakanlah jari telunjuk sebagai jari yang bebas yang nantinya kita gunakan sebagai fiksasi ketika kita memasukkan spekulum hidung ini pada rongga hidung pasien yang akan diperiksa. Dalam memegang spekulum hidung, gunakanlah tangan yang non-dominan agar nantinya tangan yang dominan dapat melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Baik Bapak, saya akan memulai pemeriksaan dari prosedur rinoskopi anterior ini. Jadi di sini saya sudah memasang lampu kepala sebagai sumber pencahayaan. Kemudian saya akan menggunakan alat ini yang disebut sebagai spekulum hidung. Nantinya spekulum hidung akan dimasukkan ke salah satu rongga hidung yang akan diperiksa, di mana tujuannya adalah untuk memperluas dan memperlebar lapang pandang visualisasi saya, sehingga dapat mengidentifikasi setiap kelainan atau abnormalitas pada rongga hidung Bapak ya. Baik, jadi cara penggunaannya adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti ini. Jadi bagian dari jari telunjuk itu akan terbebas, dia akan membantu fiksasi dengan diletakkan pada bagian alanasi di posisi rongga hidung yang akan diperiksa. Permisi ya Pak ya. Bapak relax saja, saya akan melakukannya secara profesional. Kemudian dengan menggunakan lampu kepala, saya akan
menggunakannya sebagai sumber pencahayaan seperti ini. Di sini kita akan mengevaluasi seluruh hal yang kita dapat identifikasi, mulai dari apakah terdapat sekret, kemudian tanda peradangan, infeksi, pertumbuhan massa yang abnormal, kemudian struktur dari mukosa, apakah terdapat corpus alienum atau benda asing yang tersangkut pada rongga hidung pasien yang diperiksa, serta apakah terdapat deformitas pada septum nasi pasien. Kemudian, jika kita ingin mengevaluasi struktur dari meatus media atau konka media pasien, maka kita arahkan spekulum hidung ini ke arah atas. Kemudian, minta pasien sedikit menengadah jika diperlukan, sehingga kita dapat mengevaluasi dari konka media dan meatus media pasien. Coba bilang I, Bapak. Sebutkan I lagi. Baik, stop. Jadi dalam pemeriksaan fenomena palato-mola ini, nanti kita akan melihat adanya gerakan bayangan hitam ke arah atas menuju nasofaring yang menunjukkan bahwa fenomena palato-mola daripada pasien ini positif, di mana pergerakan dari palato-mola ketika pasien menyebutkan kata I secara berulang itu dapat bergerak secara bebas ke arah nasofaring, sehingga itu mengkondisikan bahwa kondisi pasien dalam kondisi yang normal. Sedangkan jika dalam pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya gerakan bayangan hitam yang mengarah ke atas, itu menunjukkan fenomena palato-mola pasien adalah negatif, yang mungkin saja mengindikasikan adanya suatu pertumbuhan massa pada area nasofaring pasien. Jadi, seusai kita melakukan pemeriksaan rhinoskopi anterior pada rongga hidung yang diperiksa pada pasien, selanjutnya kita lepaskan alat dari spekulum hidung ini secara hati-hati dengan cara kita tutup bagian moncong dari spekulum hidung, namun tidak terlalu rapat untuk menghindari penarikan pada rambut-rambut hidung pasien atau vibrisi pasien. Seperti ini, kemudian kita tarik secara perlahan ke arah luar. Baik Bapak, jadi pemeriksaan rhinoskopi anterior sudah selesai saya lakukan. Jadi dari hasil pemeriksaan rhinoskopi anterior ini, tidak ditemukan adanya kelainan atau abnormalitas pada kedua rongga hidung Bapak. Di sini tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan, infeksi, kemudian pertumbuhan massa yang abnormal, maupun corpus alienum dan deformitas. Sehingga saat ini kondisi pada hidung Bapak dalam kondisi normal, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan Bapak ya. Jadi dalam penjelasan saya seperti ini, apakah ada hal yang belum jelas dan ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih sama sudah bersikap kooperatif. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih Bapak. Baik, demikianlah prosedur dan tata cara melakukan pemeriksaan rhinoskopi anterior yang sudah saya jelaskan dari awal, dan saya peragakan bagaimana cara pemeriksaannya secara runtut sesuai dengan kaidah yang berlaku. Semoga video ini dapat berguna dan dapat digunakan secara bijak. Terima kasih. Pemeriksaan kelenjar getah bening pada leher merupakan salah satu pemeriksaan yang sangat penting dilakukan pada bidang THTKL. Pemeriksaan ini cukup sederhana, dilakukan dengan melalui pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi pada regio leher pasien. Pemeriksaan ini dapat memberitahu klinisi dan memberikan clue terkait dengan diagnosis yang akan diambil oleh klinisi terkait dengan apakah terdapat suatu pembesaran pada kelenjar getah bening dan dapat menentukan bagaimana ukuran, konsistensi, dan lokasi dari pembesaran kelenjar getah bening itu sendiri. Dan dalam video kali ini saya akan mengulas dan juga membahas serta memperagakan bagaimana prosedur dan tata cara melakukan pemeriksaan pembesaran kelenjar getah bening pada regio leher. Disimak videonya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Dilia, saya merupakan dokter umum yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh saya tahu, saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Agus. Bapak Agus ya? Ya. Usia Bapak berapa? 24 tahun. 24 tahun. Bapak bekerja Bekerja sebagai apa? pegawai swasta. Pegawai swasta. Ya. Alamat tinggal Bapak di mana? Jalan Mawar dan Pasar. Jalan Mawar Denpasar. Jadi begini Bapak, berdasarkan keluhan yang telah Bapak sampaikan sebelumnya kepada saya, di sini saya perlu melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan fisik ya Bapak ya. Ya. Pemeriksaan fisik yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan fisik kelenjar getah bening pada regio leher Bapak. Nanti dalam pemeriksaannya mungkin Bapak saya minta untuk melepaskan pakaiannya, yaitu bagian bajunya Bapak, agar memudahkan saya melakukan pemeriksaan pada regio leher. Jadi Bapak tidak perlu khawatir, pemeriksaan ini tidak invasif dan pemeriksaan ini cukup sederhana.
Jadi saya harap Bapak dapat mengikuti setiap instruksi yang saya berikan agar pemeriksaan ini berjalan dengan lancar. Dari penjelasan saya ini, apakah Bapak sudah paham dan mengerti dari apa yang saya sampaikan? Sudah. Sudah ya? Jadi apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada leher Bapak? Bersedia. Bersedia ya? Karena Bapak bersedia, saya mohon izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian melengkapi diri saya dengan APD. Sembari itu silakan Bapak bisa duduk di sini menunggu saya dan bisa rileks dulu Pak ya. Permisi Bapak. Baik Bapak, saya sudah selesai mencuci tangan dan juga melengkapi diri saya dengan APD berupa masker dan juga handscoon ya Pak ya. Sekarang Bapak sudah melepaskan baju Bapak dan saya akan memulai pemeriksaannya. Jadi pada pemeriksaan dari kelenjar getah bening leher, kita bisa mulai dengan inspeksi, kemudian diikuti dengan palpasi atau perabaan. Pada inspeksi, kita bisa melakukan observasi dan menilai dengan menggunakan mata terkait dengan setiap abnormalitas ataupun kelainan yang kita temukan pada leher pasien. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan inspeksi dalam posisi yang berhadapan antara pemeriksa dan juga pasiennya itu sendiri dengan posisi yang sejajar. Kemudian saya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pada leher pasien. Baik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam melakukan suatu inspeksi, kita mengamati pasien dalam posisi yang sejajar antara pemeriksa dan juga pasien dalam posisi sejajar dan saling berhadapan. Dalam inspeksi tersebut, yang kita evaluasi adalah apa yang bisa kita evaluasi mulai dari abnormalitas yang mungkin kita lihat ketika melakukan inspeksi. Pada kondisi inspeksi ini, kita bisa minta pasien untuk sedikit mendongakkan bagian lehernya. Kemudian kita evaluasi setiap abnormalitas yang ada, apakah tampak adanya benjolan, apakah tampak adanya bekas luka, ataukah ada tampak tanda-tanda trauma, dan abnormalitas lain yang mungkin terlihat ketika melakukan suatu inspeksi yang memiliki nilai diagnosis tertentu dalam membantu menegakkan suatu diagnosis. Setelah melakukan inspeksi, langkah selanjutnya adalah melakukan palpasi. Pada palpasi ini, kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita mulai dari sisi depan, dan yang kedua, kita mulai dari sisi belakang. Dengan memulai dari sisi depan, kita mulai dari evaluasi. Yang pertama adalah dari kelenjar getah bening preauricula pasien, kemudian kelenjar getah bening retroauricula pasien, kemudian kelenjar getah bening submentalis pasien, kelenjar getah bening area mandibular pasien kanan dan juga kiri, kemudian kelenjar getah bening di seputaran dari jugular chain ini ya, yang dibagi menjadi sepertiga atas, sepertiga tengah dan juga sepertiga bawah. Kemudian menilai kelenjar getah bening pada area supraklavikula dan juga infraklavikula. Caranya adalah kita bisa mulai dari bagian preauricula, lakukan penekanan secara hati-hati. Kemudian kita rasakan setiap ada suatu massa ataupun benjolan. Kemudian pada retroauricula, kemudian menyusuri area submentalis, kemudian ke bagian dari mandibular kanan dan juga kiri, kemudian ke jugular chain-nya, kemudian ke area supraklavikula maupun infraklavikula. Setelah melakukan palpasi pada area depan pasien, kita lanjutkan dengan palpasi di belakang pasien. Pada posisi palpasi di belakang pasien, pemeriksa berada di belakang pasien, berdiri, kemudian melakukan tindakan palpasi yang sama seperti palpasi pada arah depan. Jadi kita mulai dari area preauricula. Jadi setiap adanya suatu nyeri tekan ataupun benjolan kita rasakan. Kemudian jika terdapat nyeri tekan, kita tanya pada pasien, Bapak, jika Bapak merasakan adanya nyeri ketika saya melakukan penekanan, silakan sampaikan ya Pak ya. Iya dok. Kita tekan secara perlahan dan juga pada bagian retroauriculanya. Kemudian menyusuri ke area turun ke bagian submentalis. Di submentalis, kemudian ke bagian submandibularis, kanan dan juga kiri. Kemudian kita bisa lihat di sini terdapat musculus sternocleidomastoideus pada jugular chain. Kita lakukan perabaan pada bagian anterior dan juga posteriornya. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan secara per bagian, yaitu sepertiga atas, tengah dan juga bawah. Bapak bisa sedikit menoleh ke bagian kiri. Ya, kita mulai dari sisi kanan. Kita lakukan perabaan. Kemudian di sisi berlawanan
kita lakukan perabaan. Kemudian kita lanjutkan pada bagian supraclavicular pasien dan juga infraclavicular pasien. Pada pemeriksaan kelenjar getah bening ini, di mana kita bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat suatu pembesaran kelenjar getah bening, maka jika terdapat suatu benjolan, maka kita akan melakukan penentuan mulai dari lokasinya, kemudian ukurannya, kemudian warnanya, konsistensinya, penyebarannya, dan apakah terdapat konglomerasi dari kelenjar getah bening itu sendiri. Baik Bapak, jadi berdasarkan dari pemeriksaan kelenjar getah bening pada leher Bapak yang sudah saya lakukan sebelumnya, di sini saya dapat menyimpulkan tidak ditemukan adanya suatu abnormalitas ataupun kelainan yang dapat ditemukan ya Bapak ya. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Sampai sini apakah ada hal yang ingin Bapak tanyakan atau kurang Bapak pahami? Tidak ada, Nak. Baik Bapak, jika tidak ada saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak lekas sembuh dan terima kasih sudah bersikap kooperatif terhadap setiap instruksi yang saya berikan ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Demikianlah video mengenai pemeriksaan kelenjar getah bening pada radio leher yang sudah saya tampilkan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat digunakan secara bijak dalam hal edukasi. Terima kasih.